Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emma Ratri, NPM 0118, akan berpresentasi mengenai negosiasi lintas budaya dan negosiasi internasional dari mata kuliah Teknik Negosiasi. Pada negosiasi lintas budaya, negosiasi sendiri itu merupakan proses untuk mendapatkan kesepakatan terbaik antar dua pihak atau lebih. Sedangkan budaya merupakan keseluruhan dari pengetahuan, sikap, pola perilaku yang merupakan kebiasaan yang diwariskan oleh masyarakat tertentu. Jadi, negosiasi lintas budaya itu merupakan kesepakatan dua negosiator atau lebih dengan budaya yang berbeda. Pada hambatan budaya terdapat dua poin, yaitu etnosentrisme dan prasangka. Etnosentrisme itu merupakan kecenderungan memberikan prioritas dan kepercayaan yang lebih dibandingkan kelompok yang lain yang berbeda. Sedangkan prasangka merupakan sikap, keyakinan, atau emosi yang dimiliki oleh seorang individu atau kelompok yang didasarkan pada data yang tidak valid atau tidak berdasar. Budaya mempengaruhi negosiasi, yaitu pada definisi negosiasi, peluang negosiasi, pemilihan negosiator, komunikasi, kecenderungan risiko, dan emosionalisme. Perlunya pemahaman lintas budaya dalam negosiasi, yaitu budaya dapat mempengaruhi proses negosiasi, dapat mempermudah atau mempersulit, dan negosiasi bisnis akan berjalan lancar jika ada persamaan persepsi atau gaya perilaku. Sedangkan dapat pemahaman lintas budaya yang rendah akan menimbulkan kesalahpahaman. Pada pemilihan lintas budaya dapat meningkatkan persentase keberhasilan dalam melakukan negosiasi bisnis lintas budaya. Contoh kasus pada lintas budaya yaitu PT Pratama Jaya Prakasa dengan proyek perusahaan Jepang. PT Pratama Jaya sudah mengerti dengan cara berpikir, bertindak, cara bagaimana Jepang berinteraksi satu sama lain. Dengan pemahaman yang dimiliki PT Pratama Jaya Prakasa, bisa mendapatkan pekerjaan dari perusahaan Jepang. Namun terdapat kendala atau faktor-faktor yang menjadi penghambat PT Pratama Jaya Perkasa pada saat melakukan proses negosiasi bisnisnya adalah komunikasi dan hambatan budaya. Peran persamaan lintas budaya dalam proses negosiasi bisnis bisa terlihat dengan banyaknya proyek dari perusahaan Jepang yang dikerjakan oleh PT Pratama Jaya Perkasa dengan pengalaman yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, menghasilkan profit yang tinggi, produktivitas yang tinggi, serta mendapatkan kepercayaan dari customer-nya, juga memperbanyak relasi bisnisnya. Negosiasi internasional merupakan negosiasi yang berbentuk diplomasi, merupakan cara yang dilakukan oleh negara-negara untuk saling berinteraksi dengan tujuan memenuhi kepentingan nasional melalui negosiasi. Dengan tujuan bahwa orientasi negosiasi lebih kepada keuntungan dua pihak atau win-win solution agar konflik tersebut terselesaikan secara damai. Negosiasi internasional berbeda karena terdapat dua konteks, yaitu konteks lingkungan dan konteks terdekat. Pada konteks lingkungan, terdapat pluralisme hukum dan politik, ekonomi internasional, pemerintah dan birokrasi asing, ketidakstabilan, ideologi, budaya, dan pemegang saham eksternal. Sedangkan pada konteks terdekat terdapat kekuatan tawar-menawar relatif, tingkat konflik, hubungan negosiator, hasil yang diinginkan, serta pemegang saham terdekat. Tujuan negosiasi internasional terdapat 6, yaitu mencapai persetujuan dalam pembukaan hubungan diplomatik, mendapatkan persetujuan dalam perumusan komite bersama atau joint communique, dan mendapatkan persetujuan tentang normalisasi atau normalization agreement, serta negosiasi yang menyangkut perpanjangan persetujuan atau extension agreement, dan memberikan akibat samping atau side effect, yaitu apabila satu pihak atau lebih mencari tujuan yang tidak ada hubungannya dengan pencapaian persetujuan. Dan yang terakhir yaitu untuk mencapai tujuan dengan pertimbangan baru,
yaitu pada perjanjian lama tidak relevan lagi, maka perlu yang dilakukan pembaharuan dalam perjanjian agar tetap berlaku. Pada klasifikasi negosiasi internasional terdapat 7 klasifikasi, yaitu pada bidang politik, bidang pertahanan, bidang ekonomi, tentang kontrak, dalam bidang pembangunan, tentang peraturan baru, serta negosiasi pada administratif, yaitu dengan tujuan bahwa segala negosiasi yang dilakukan oleh diplomat adalah untuk mencapai suatu tujuan negara. Contoh kasusnya itu perusahaan Google pada pemerintah Indonesia. Negosiasi antara pemerintah Indonesia dan perusahaan Google dalam permasalahannya pada penuntutan pajak terungkap bahwa negosiasi yang berlangsung lebih dari 1 tahun itu mengungkapkan bahwa pihak Indonesia terdapat dalam posisi yang diuntungkan karena negosiasi tersebut di wilayah Indonesia. Sementara perwakilan Google harus datang ke Indonesia, yaitu Singapura dan eksekutif Google di Amerika Serikat, untuk menyelesaikan kewajibannya. Proses negosiasi yang terjadi adalah layaknya peristiwa transaksi jual beli yang dilakukan pemerintah Indonesia dan Google. Tujuan Google adalah untuk kekuasaannya yang unggul menjadi vendor akses internet yang paling besar di dunia, tetapi dengan membayar pajak yang sangat sedikit. Dengan demikian, perusahaan Google dapat dikatakan melakukan kelihayannya melalui segala cara agar tetap sukses dengan membayar pajak yang sedikit. Sedangkan Indonesia telah melakukan tindakan yang tegas, antara lain ancaman yang akan membawa persoalan Google ke pengadilan, termasuk juga ancaman untuk menutup akses Google di Indonesia. Dengan demikian, menunjukkan bahwa Indonesia tidak bisa diremehkan Google dan peraturan pajak di Indonesia tidak bisa dimanipulasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.